Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Lestari dengan NIM 190810301170. Di sini saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada 6 macam. Sebelum kita membahas macam-macam rasio likuiditas, apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban ini mencakup utang jangka pendeknya, termasuk bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo. Aset lancar bergerak melalui siklus kas normal dari persediaan, penjualan, piutang, kas. Kemudian perusahaan tersebut menggunakan kas untuk melunasi kewajiban lancarnya. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Rumus dari rasio lancar itu sendiri yaitu aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Kebanyakan analis menyarankan rasio lancar yaitu sebesar 2-3. Rasio lancar yang tinggi bukan berarti rasio tersebut pertanda baik. Hal ini bisa berarti perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien. Maka dari itu sebelum memutuskan apakah rasio tersebut baik bagi perusahaan, maka harus dibandingkan dengan perusahaan sejenis dahulu. Yang kedua adalah assites rasio atau rasio cepat, adalah rasio untuk mengukur apakah perusahaan memiliki uang yang cukup untuk menutupi liabilitas lancarnya. Assites rasio memberitahu Anda seberapa baik perusahaan dapat memenuhi liabilitas jangka pendeknya menggunakan aset yang relatif lebih liquid. Untuk mengukurnya, Anda mengecualikan komponen yang relatif kurang liquid atau tidak dapat menghasilkan arus kas masuk di masa depan. Misalnya persediaan dan beban dibayar di muka. Untuk rumus assites rasio sendiri yaitu cash and cash equivalent plus market securities plus account receivable current liabilities. Assites rasio yang lebih tinggi menunjukkan ke Anda posisi likuiditas yang lebih baik. Perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk membayar liabilitas lancar yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu mungkin berkat perputaran persediaan dan siklus konversi kas yang lebih cepat. Atau perusahaan mungkin juga memiliki kebijakan penagihan piutang yang efektif. Rasio kurang dari 1 berarti perusahaan tidak memiliki aset liquid yang cukup untuk membayar liabilitas lancar. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi Anda. Untuk rasio selanjutnya yaitu account receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang adalah perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan Anda membayar tagihan mereka. Untuk rumusnya yaitu account receivable turnover sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Ini berarti Y-ing memiliki rasio perputaran piutang sebesar 30. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat pelanggan Anda membayar Anda. Untuk rasio keempat yaitu rasio collection period, rata-rata hari yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengubah piutang menjadi kas. Untuk rumusnya yaitu collection period sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi penjualan bersih dibagi 360. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan SMBR pada tahun 2017 lebih cepat mendapatkan kas dari piutang yang hanya membutuhkan waktu 36 hari daripada perusahaan AR Indosemen yang membutuhkan waktu 63 hari. Yang kelima yaitu rasio inventory turnover atau disebut juga dengan stock turn atau inventory turn, adalah pengukuran berapa kali persediaan terjual dalam 1 tahun. Untuk rumusnya yaitu inventory turnover sama dengan harga pokok barang dibagi rata-rata persediaan. Secara umum, rasio inventory turnover yang lebih tinggi adalah rasio yang cenderung lebih baik. Namun, ini tidak selalu benar. Jika rasio turnover kamu terlalu tinggi, itu mungkin berarti kamu tidak memiliki cukup persediaan untuk unit tersebut. Masalah ini dapat diperburuk dengan penundaan pengiriman. Selain itu, kamu hanya perlu membandingkan inventory turnover kamu dengan bisnis lain yang sebagian besar sama. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perputaran persediaan dan banyak dari faktor tersebut dapat membenarkan tingkat perputaran yang lebih rendah. Membandingkan bisnis yang berada di 2 industri yang berbeda tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan ketika bisnis berada di industri yang sama, kamu perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk rasio yang keenam yaitu Days Sale of Inventory atau
days sale inventory yang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan agar persediaan berubah menjadi penjualan. Lebih jelasnya yaitu days to sell inventory sama dengan average inventory dibagi cost of sale dibagi 360. Namun, kadang rasio persediaan yang sangat tinggi bisa menyebabkan penjualan menurun drastis karena tidak adanya persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pembeli dan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.